Mungkin kita absen-absen dulu nih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Ada Bapak Muhammad Irwinsyah. Selamat siang Bapak, sudah hadir. Bapak Rizal, Aijen. Silakan Bapak diajak rekan-rekan yang lain Bapak. Bapak Oktarian, Bapak Diki dari PTBA, Bapak Tinon dari SBS. Mungkin Bapak Tinon bisa diajak rekan-rekan SBS-nya Bapak untuk meramaikan Zoom kita pada siang hari ini. Bapak Rian Hari Anugrah, Bapak Doni Ferdian, Bapak Zulfahmi. Oh, satuan kerja hilirisasi nih, bergabung semua berarti. Berikut, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, bisa dilihat dari share screen yang telah di-share oleh admin kami, ada link presensi yang mungkin Bapak Ibu bisa mulai isi sekarang juga. Bisa langsung di-scan saja Bapak Ibu. M- Mungkin kita mulai absen lagi ya, ada Bapak Umun, ada Bapak Lutfan. Selamat siang Bapak Lutfan, Bapak Doni. Oh, sorry Ibu Umun Khalifah. Iya, Bu. Ibu, maaf Ibu. Ada Bu Tasya, ada Bu Alvina, ada Pak Nanang dari Madani. Mungkin Pak Nanang bisa mengajak rekan-rekan yang lain dari Madani untuk bergabung, Bapak. Oke, berhubung kita sudah menjak waktu acara kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membuka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan selalu semangat untuk kita semua. Sebelumnya mungkin saya ingin mengecek semangat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. yes. Pagi, yes. Oke, yang terhormat kepada Bapak Aan Sugianto selaku Safety Leader PT IT Mitra Utama BTSJ. Yang saya hormati Bapak KGS M. Irwinsyah selaku Manning OS Section Head dari PT Bukit Asam Tbk. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta yang hadir pada ruang K3 volume 17 hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu semua secara virtual di acara ruang K3 volume 17 yang mengusung tema Perilaku Manusia dalam Menghadapi Api. Pertama-tama, perkenalkan saya Taufik Haji Pamungkas yang akan memandu webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan, penayangan safety induction, pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi, games, dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar Ruang K3 sebagai komitmen PT Bukit Asam terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan safety induction. Berikut tayangannya.
Katik suaranya. Gambarnya bersih, suaranya nada, Bapak. Safety induction. Honorable guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to today's event. All attendees are welcome to join us from their homes or workplaces. Before starting the activity, according to the safety procedures for organizing activities carried out online, we ask you to pay attention to the following safety procedures. First, secure your environment. Find a quiet, distraction-free location. Ensure proper lighting and adjust the viewing distance and screen brightness of the device you are using to avoid eye strain. Set up ergonomic chairs and tables and position sitting properly to prevent discomfort. Second, technical considerations. Conditioning the internet network during the event. Test your audio and video settings before the meeting. Familiarize yourself with Zoom controls for breaking up, raising hands, and chatting. Pay attention to electrical hazards such as the use of overloaded electrical terminals. And make sure the area being used is safe from other potential hazards. Third, data security. Do not share meeting links or passwords publicly. Avoid discussing sensitive information except in secure sessions. Immediately report suspicious activity or participants to the host. Fourth, emergency preparedness. Identify emergency exits or procedures specific to your location. Keep emergency contact information accessible during the meeting. In case Oke, berikut tadi merupakan safety induction. Selanjutnya, kepada Saudara Rehan, kami persilahkan untuk membacakan doa untuk keberlangsungan acara kita pada siang hari ini agar berjalan dengan lancar. Kepada Saudara Rehan, saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini menjadi berkah. Saya pandu doa ini dengan agama Islam, dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi niyamahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan Ruang K3 volume 17, dalam keadaan yang sehat. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang bermanfaat kepada kami, pada karyawan kami, dan negara kami. Jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan mudahkanlah kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kebaikan kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang soleh sebelum kami. Lindungilah setiap pekerjaan kami, pekerjaan rekan-rekan kami, agar kami dapat memberikan manfaat dalam keseharian kami, bagi keluarga kami, dan berkiprah dalam pembangunan negara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rehan atas pimpinan doanya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, kita akan beranjak untuk pembahasan selingan di ruang K3 volume 17 ini. Karena perdananya kita pada ruang K3 selama periode 1 sampai volume 17 sekarang, dari volume 1 sampai 17 sekarang, baru pertama kali ini kita perdana menghadirkan materi yaitu Pak Aan dari PT AMU sebagai pemateri, dan Pak Aan ini adalah salah satu agent SI angkatan berapa Bapak? Angkatan 8. Sekarang for your information aja rekan-rekan sekalian, Agen SAE sudah menginjak angkatan ke-13 yang artinya Agen SAE selama ini makin bertumbuh dan akan lebih baik lagi. Mungkin secara singkat saya izin untuk menjelaskan terkait Agen SAE itu sendiri. Agen SAE yang berada di PT Bukit Asam Tbk merupakan seorang yang dapat menjadi role model atau teladan serta katalisator penerapan K3 di area kerjanya, entah itu di lingkup perusahaannya sendiri ataupun di lingkup yang secara general, secara luas. Nah, ini yang saya tampilkan, ini merupakan tugas pokok yang mungkin rekan-rekan K3 atau pegiat-pegiat K3 yang ada di PT Bukit Asam Tbk ataupun rekan-rekan lain yang di luar bidang K3 harus mengetahui terkait dengan tugas-tugas yang ada di sini. Ini merupakan tugas pokok Agen SHI. Yang pertama yaitu inspeksi area kerja, di mana rekan-rekan SHI di sini memeriksa dan memastikan bangunan, fasilitas kebersihan, fasilitas kelistrikan, pemasangan dan sebagainya itu terpasang dengan baik dan keadaannya di maintenance. Kemudian inspeksi K3, inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini teman-teman dari Agen SAE, rekan-rekan Agen SAE memiliki tugas untuk memastikan bahwasannya seluruh pekerja yang ada di UPTE ini dapat melaksanakan nilai-nilai dari sweeping golden rules, yaitu yang pertama yaitu penggunaan APD, fasilitas-fasilitas proteksi kebakaran, fasilitas P3K, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sweeping golden rules, di mana dari rekan-rekan Agen SAE memastikan bahwasannya seluruh pekerja yang ada di UPTE itu melaksanakan golden rules dengan baik. Selanjutnya tugas Agen SAE yaitu safety talk dan hazard report. Selanjutnya. Oke, selain dari tugas pokok rekan-rekan sekalian, terutama dari agen-agen SHE dari angkatan 1 sampai 13, kami umumkan bahwasanya kami di sini di ruang K3 volume 17 membuka kesempatan untuk seluruh rekan-rekan agen SHE dari angkatan 1 sampai 13 untuk dapat meningkatkan keterampilan pribadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk berkembang dan belajar, menambah relasi dan branding diri, kemudian untuk meningkatkan rasa percaya diri dari rekan-rekan sekalian untuk uh, menunjukkan bahwasanya rekan-rekan sekalian, ibu dan bapak sekalian itu berkompeten di bidangnya, terutama di bidang K3. Dengan cara apa? Kami dari Manning Occupational Safety and Health dari PT Bukit Asam Tbk membuka kesempatan untuk rekan-rekan agen SHE dari angkatan 1 sampai 13 untuk menjadi volunteer, menjadi host atau moderator, narasumber, pemateri, terutama pemateri ya rekan-rekan sekalian, untuk bersumbangsi ilmu, pikiran, wawasan, dan memberikan edukasi, inspirasi seputar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Kami membuka kesempatan ini, dan bagi rekan-rekan agen SHE dari angkatan 1 sampai 13 dapat mendaftarkan dirinya di link yang telah kami lampirkan. Dan dapat menghubungi dari Bu Emma sendiri di kontak yang telah kami lampirkan. Mungkin itu saja info penting singkat yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Bapak An, sudah siap Bapak An untuk mengisi ruang K3 volume 17 pada siang hari ini? Oke. Mari kita saksikan dan kita dengarkan terkait dengan materi perilaku manusia dalam menghadapi api yang akan disampaikan kepada Pak Aan.
kepada Bapak An, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aji untuk waktunya dan juga rekan-rekan K3 PT Bukit Asam ya. Sepertinya enak pantun dulu ini kita Mas Aji ya sebagai apa namanya pembuka acara ya. Boleh Bapak. Damai adalah seni. Cakep. Masak daging diberi kemiri. Apa tuh Pak? Kami pribadi izin menyampaikan materi. Jika ada yang kurang pas mohon dimaklumi. Oke. Ya. Terus ada yang satu lagi Mas Haji. Ya. Boleh Bapak langsung. Naik ojek rodanya 2. Cakep. Dari Pasar Baru ke Saringan Utara. Apa tuh Pak? Acara ruang ketiga kita buka dengan doa. Salam damai dan sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Irwinsyah, rekan-rekan K3 PTBA ya, dan juga rekan-rekan agen SAE yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Dalam kesempatan ini sebenarnya kami ini sekedar sharing ya, sharing connect bukan sebagai apa namanya profesional, bukan sekedar profesional. Ya, dari kejadian ini ya, materi yang kami angkat ini sepertinya materi yang cenderung yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja kita, Mas Aji. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya sendiri Aan Sugianto ya, saat ini aktif di PT IT Mitra Utama Site BTSJ ya. Untuk jabatan saya saat ini sebagai safety officer ya atau safety leader di PT AMO BTSJ. Sesuai tema yang kita angkat, perilaku manusia menghadapi api ya. Mungkin rekan-rekan sudah bisa menggambarkan ya, Itu bagaimana ngomong cari materi yang kau paham. ya jika menghadapi Jangan api. materi yang kau tidak paham. Habis kau ditanya wong kaget. Panik mungkin Tapi kan, aku paham ini tidak ada apa-apa, atau yang penting paham. langsung melakukan pemadaman api. Iya. Ya. Jadi jawab itu dalam kesempatan ini kita coba asal bedah baik ngomong karena sudah kita lakukan. hal-hal yang perlu dilakukan jika kita menemukan sumber api dan bagaimana pencegahannya, penanggulangannya, sampai media apa yang kita pakai agar potensi api yang dapat mengakibatkan kebakaran bisa kita selesaikan sebelum api membesar. Oke. Untuk topik pembahasan kali ini ya, kita akan membahas perilaku manusia dalam menghadapi api, definisi kebakaran dan cara penanggulangannya, penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan, dan yang keempat, tiga teknik metode pemadaman api. Nah, ini sudah ada gambarannya ya rekan-rekan dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Gambarannya perilaku manusia di saat menghadapi api ya, yang mungkin bisa mungkin situasi ini bisa terlihat di lingkungan tempat kita tinggal ya, atau di area kerja kita. Nah, ini ekspresinya udah bisa digambarkan seperti apa. Oke, next. Nah, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami dulu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ya, api. Nah, itu apa itu api katanya? Api merupakan potensi bahaya utama dalam kebakaran, bermula dari api dapat mengakibatkan potensi bahaya lainnya. Api kebakaran biasanya muncul dari konsleting arus listrik, peralatan masak, peralatan elektronik, lilin, sisa potong rokok yang belum mati ya, cairan dan peralatan yang mudah terbakar dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini pengertian api ya. Pengertian api ini ada dua teori yang kami ambil dalam kesempatan ini. Teori menurut IPSTA atau Essential of Firefighting ya. Api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Sedangkan menurut David Tigol ya, dalam bukunya Fire Break Training Manual, api adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Ini teori api ya, berdasarkan teori dari IPSTA maupun dari David Tigol. Oke, next. Nah, ini sudah kita sering ketahui juga ya, teori segitiga api atau tetrahedron atau juga fire triangle ya.
Api terbentuk karena 3 unsur ya. Unsur yang pertama karena adanya bahan bakar, unsur yang kedua karena adanya sumber panas, dan unsur yang ketiga adanya oksigen. Ini teori segitiga api. Oke, next. Nah, apa saja bahan bakar yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan api ya? Bahan bakar yang dapat terjadi pertumbuhan api ini bervariasi ya. Bisa dari bahan bakar berupa padatan, cairan maupun gas ya. Pada umumnya di industri kimia, minyak gas merupakan faktor yang dominan dapat menimbulkan kebakaran. Artinya untuk sumber bahan padat ini banyak contoh termasuk Ya. karet dan Aduh. sebagainya. Oke, next. Nah, ini panas. Panas juga dapat dihasilkan bukan hanya dari apa namanya dari sumber pematik seperti korek api ya, bisa juga bersumber dari zat kimia, elektrik atau mekanik, eh, kegiatan welder dan segala macam, yaitu mengakibatkan apa namanya sumber sumber panas ya. Oke, next. Yang ketiga, oksigen ya. Ini juga termasuk unsur penentu terjadinya pertumbuhan api atau penyebab utama terjadinya kebakaran ya. Oksigen. Pada kebakaran yang umumnya terjadi kandung oksigen di dalam udara sebesar 21% dari volume udara, sedangkan batas minimum pembakaran sebesar 15 sampai 16%. Artinya kalau sudah 21% itu pertumbuhan api sudah masuk ke apa namanya standar ya, atau api bisa dengan cepat akan menyala. Oke, next. Nah, ini sesuai dengan topik awal tadi ya. Inilah yang akan terjadi jika manusia atau eh, eh, orang-orang di sekitar kita jika melihat api Ini ya. perumahan Api ini ini. dalam kategori api yang besar ya, Tipe bukan berapa? saji ya, Tipe apalagi api 76. ya. Luas sana Ini api dalam kehidupan 49. sehari-hari ya. Ini biasanya ibu-ibu yang di rumah Buatnya sering itu memasak ya. Nah, ini pasti akan terjadi lebar perilaku 9. panik ya, Bapak Ibu Panjang ya. 10. Dengan berperilaku panik, maka kita akan cenderung bertindak gegabah ya, gegabah sehingga media yang Pendek berarti sana. dipadamkan juga kita bingung ya. Kita bingung mau menggunakan media Ubangan apa sih? 57. Kebakarannya dari arus listrik misalnya tadi kan. Oh, ini kebakarannya dari kompor gas ya. Pokoknya ambil air tiba-tiba disiram tapi nggak mati. Nah, itu akibat panik. Sedangkan kita harus memahami, oh ini kebakarannya disebabkan oleh gas. Oh, berarti media pemadamannya menggunakan handuk basah misalnya kan, atau menggunakan pasir dan sebagainya. Ya, oke, next. Nah, ini kepanikan massal ini biasanya terjadi di suatu perkantoran ya, atau pusat perbelanjaan ya, ataupun swalayan dan sebagainya. Situasi panik ini juga bisa terjadi ya, Bapak Ibu ya, sehingga kita cenderung bingung kemana arah evakuasi yang baik dan benar itu ke arah mana. Sedangkan di perkantoran sudah ada yang namanya area emergensi ya. Terjadi kebakaran biasanya dari pintu darurat ya, tangga darurat dan lain sebagainya. Dikarenakan kita panik, kadang-kadang mikirnya larinya kemana misalnya tadi ya, larinya ada yang larinya ke kamar mandi misalnya tadi kan, atau ke tempat sumber air dengan berharap dengan masuk ke dalam bak mandi atau sebagainya, oh rasanya dingin nanti, tapi kita tidak berpikir bahwa dengan masuknya ke dalam bak mandi atau kamar mandi itu air kelama-lamaan kan menjadi menguap dan sehingga mendidih. Nah, itu artinya areal tersebut tidak aman dimasukin atau tempat evakuasi jika terjadi kebakaran di sekitar kita. Terus disorientasi, orang yang panik mungkin kesulitan untuk memahami situasi dan mencari jalan keluar. Nah, ini hubungannya sama seperti tadi, dia tidak akan bisa berpikir rasional ya, kemana arah yang lebih tepat untuk jalur evakuasi. Karena ditakuti, diselimuti rasa takut dan rasa panik. Next. Nah, ini perilaku rasional ya yang kita butuhkan apabila menghadapi sumber api yang besar ya, atau yang dikenal dengan kebakaran. Kita harus tetap tenang, Bapak Ibu ya. Dengan menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih ya, dan bertindak dengan bijak apa yang harus kita lakukan ya. Media apa yang akan menggunakan media apa untuk memadamkan api. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk sikap tenang ya. Terus menyatakan tanda bahaya. Ya, jika kita melihat
orang pertama melihat sumber api, ya kita harus memberitahu rekan-rekan atau orang-orang sekitar kita bahwa di sini terjadi kebakaran, di sini ada sumber api. Nah, ini sangat dibutuhkan ya, supaya orang yang di sekitar kita yang memahami, mungkin memahami teknik pemadaman api atau juga teknik penggunaan APAR bisa melakukan penanggulangan lebih cepat ya. Terus evakuasi. Evakuasi juga segera keluar dari bangunan yang terbakar dan tidak kembali untuk mengambil barang-barang. Nah, ini Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang cenderung mengakibatkan korban jiwa apabila terjadi kebakaran ya. Karena di saat kita sudah keluar dari bangunan ya atau dari perkantoran, mungkin ada barang-barang berharga kita yang tertinggal ya. Entah itu surat berharga ataupun mungkin barang-barang kenangan, sehingga kita masuk lagi ke dalam ya untuk mengambil barang-barang tersebut. Hal seperti ini sangat tidak dianjurkan ya, karena hal seperti ini sangat berisiko tinggi ya, sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa ya. Jadi apabila terjadi suatu kebakaran di tempat kita tinggal maupun di secepat mungkin kita menuju tempat evakuasi yang aman. Terus, nah ini juga sangat dibutuhkan Pak, Bapak Ibu ya, sangat dibutuhkan. Segera hubungi pemadam kebakaran ya, karena hal seperti ini Pak tidak bisa kita prediksi ya. Api muncul, kebakaran akan terjadi, kita tidak bisa memprediksi kapan dan di mana ya. Entah itu di lingkungan tempat kita tinggal ataupun di tempat kita kerja. Jadi sangat penting bagi rekan-rekan semuanya memiliki nomor emergensi ya. Mungkin itu emergensi dari PT Bukit Asam sendiri ya, ataupun juga dari pemerintahan Kabupaten Muara Enim maupun dari kontraktor rekan-rekan masing-masing. Ya, ini sangat dibutuhkan untuk melakukan komunikasi awal ya. Oke, next. Nah, ini memadamkan api kecil ya. Jika api masih kecil, orang dapat mencoba memadamkannya dengan menggunakan alat pemadam kebakaran atau air ya. Terus lakukan pertolongan pertama, memberikan pertolongan pertama pada korban luka bakar, terus menyimpan informasi, mencari informasi tentang situasi dan tindakan yang perlu dilakukan. Nah, mencari informasi di sini maksudnya seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga rekan-rekan semuanya, ya. Kita harus mencari informasi, ya, mencari informasi, misalnya di lingkungan tempat kita tinggal atau tempat lingkungan kita, lingkungan kerja kita, mungkin menyimpan eh, semacam gas atau bahan cair ya yang menyebabkan potensi api semakin membesar. Kita harus mencari info ini. Oh, di sini ada bensin misalnya. Oh, di sini ada thinner, di sini ada cat. Nah, kita harus eh, memberitahu pemadam kebakaran apabila mereka sudah nyampe ke lokasi tempat terjadinya kebakaran. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu, ini di ruangan ini sih tersimpan 3 jerigen misalnya 3 jerigen bensin. Di ruangan ini tersimpan apa namanya lagi zat kimia. Nah, jadi dengan informasi seperti itu sangat dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran agar media pemadam yang digunakan lebih tepat ya. Apakah menggunakan air, apa menggunakan foam dan sebagainya ya. Oke, next. Nah, perilaku lainnya yang dihadapi manusia jika melihat api atau kebakaran, meremehkan bahaya ya. Beberapa orang mungkin meremehkan bahaya kebakaran dan tidak mengambil tindak pencegahan yang diperlukan. Ya, dalam arti kata mungkin mereka masih kecil apinya, nanti ajalah ya. Atau bisa ini disiram pakai air aja misalnya tadi kan, disiram pakai air atau diberikan pasir misalnya tadi. Tapi mereka tidak menyadari ya potensi yang akan terjadi apabila penanganan kebakaran atau sumber api yang ada itu tidak dilakukan dengan cepat, apa yang akan terjadi mereka tidak memahami ya. Terus piromania, beberapa orang mengalami gangguan psikologis yang membuat mereka merasa senang saat menyalakan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Ya mungkin kita sama-sama tahu ya kadang-kadang banyak anak-anak ya atau mungkin orang dewasa yang hobi menyalakan petasan ya kan, menyalakan apa namanya lagi kembang api atau kalau dulu itu Mas Aji kita sering melihat orang-orang itu membuat meriam bambu ya, meriam bambu. Nah, itu hobi ya, artinya mereka itu sudah suka ya. Terus arsenfobia, nah sebaliknya ini beberapa orang yang mengalami ketakutan patologis terhadap api atau kebakaran. Jadi mereka
cenderung fobia ya, fobia, sehingga kalau melihat api mungkin mereka merasa takut. Oke, next. Nah, ini kesimpulan dari perilaku di saat menghadapi api ya. Kita jangan panik, segera evakuasi diri atau orang-orang di sekitar kita, hubungi pemadam kebakaran, jangan kembali ke bangunan yang terbakar, lakukan pertolongan pertama jika ada korban, ikuti instruksi dari petugas yang berwenang. Ini Mas Aji, apakah rekan-rekan sini udah tahu ya berapa sih nomor emergensi fire rescue Bukit Asam atau nomor pemadam kebakaran demo ini? Karena hal seperti ini kan sangat dibutuhkan. Nanti kita sampaikan aja ya. Nanti kita share. Oke, connect. Nah, ini yang tema selanjutnya terkait kebakaran. Mungkin rekan-rekan, bapak-bapak, dan ibu-ibu semuanya sering mendengar istilah kebakaran. Apa itu sih kebakaran? Oke, ya oke kita lihat apa itu kebakaran. Nah, ini dasar hukumnya. Ya, oke, dasar hukum dari penanggulangan kebakaran. Next. Ini peraturan standar peraturan. Oke, next. Nah, ini kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa terjadinya nyala api yang tidak diinginkan, tidak terkendali, dan dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun non materi. Ya, kebakaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti korsleting listrik, percikan api dari rokok atau bahan mudah terbakar. Nah, dari sini kita sama-sama mengetahui kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terkendali. Ya, pertanyaannya, ada tidak kebakaran yang disengaja? Karena dari peristiwa ini, dari tema ini atau dari materi ini dijelaskan kebakaran ini karena tidak diinginkan dan tidak disengaja. Ya, pertanyaannya, apakah ada kebakaran yang disengaja? Ya, jawabannya ada. Ya, kebakaran sengaja itu dikenal dengan namanya arson ya. Arson ini perbuatan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Mungkin tujuannya untuk menghilangkan barang bukti ya, atau mungkin menghilangkan atau juga berhubungan dengan asuransi dan sebagainya ya. Termasuk pembakaran lahan juga termasuk kategori arson apabila api yang dibakar dengan sengaja tidak terkendali. Jadi untuk pembakaran itu harap berhati-hati ya. Apalagi sebentar lagi kita memasuki musim kemarau. Next. Terus kelas kebakaran menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980 ya, terbagi dalam 4 kelas. Yang pertama kelas A, kebakaran yang melibatkan bahan bakar padat seperti kertas, kayu, plastik, dan busa ya. A atau S ya, menghasilkan debu ya. Terus kelas B, kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair ya atau gas mudah terbakar seperti bensin, alkohol, dan cat ya. Kelas B ini atau dikenal dengan foil ya atau mendidih ya. Terus kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik ya, ini atau current ya. Terus kelas D, kebakaran yang melibatkan logam seperti magnesium atau ding ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara memadamkan api kelas A ya? Cara memadamkan api kelas A, gunakan air hanya untuk kelas A. Artinya air ini digunakan untuk memadamkan api kelas A, artinya benda padat ya. Terus tutup bagian atapnya ya, kita lihat sama-sama lihat di gambar. Kalau yang terbakar tempat sampah atau di kompor lah kalau di rumah ya. Terus buang material yang dapat dapat menyebabkan api bertambah besar. Terus bisa menggunakan pasir juga ya. Dan gunakan alat pemadam api kelas A, B, dan C. Nah, kalau di perusahaan kita atau di sekitar kita di perusahaan kita masing-masing biasanya apa yang digunakan itu jenis powder. Artinya jenis powder itu bisa memadamkan api baik kelas A, B, dan C. Oke, next. Cara memadamkan api kelas B, nah ini tidak boleh menggunakan air ya, karena dapat menyebabkan api makin menjalar ya. Bisa menggunakan fire blanket, istilah dari fire and rescue, atau juga menggunakan handuk basah ya, ataupun juga karung goni ya, ditutup ya. Keluarkan bahan yang terbakar ya. Terus gunakan pemadam api kelas ABC ya, sama. Jadi untuk bahan cair juga bisa menggunakan jenis powder. Oke, naik.
Kelas C tadi itu karena listrik yang disebutkan oleh aliran listrik sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak disarankan menggunakan air. Kenapa? Karena air dapat mengantarkan listrik, ya. Terus Pak, nah atau gimana? Misalnya tadi seandainya kita di sekitar tempat kita tinggal ada korban yang terkena aliran listrik, bagaimana cara cara evakuasinya? Yang pasti orang yang terkena arus listrik itu tidak boleh disentuh secara langsung oleh kita. Ya, kita harus menggunakan alat bantu mungkin kayu atau juga gala untuk mengangkat kabel yang melilit tubuh korban. Ya, terus mematikan aliran listrik. Nah, dengan mematikan aliran listrik, artinya apa? Artinya kelas yang tertinggal hanya kelas A dan B. Ya, kelas A dan B. Tadi di awal sudah dibahas kelas A itu padat dan kelas B itu cair. Artinya dari sumber C-nya sudah hilang ini. Kalau seandainya aliran listrik sudah kita matikan. Media yang cocok itu adalah menggunakan CO2 ya atau powder. Oke, next. Nah, ini kelas D biasanya mulai dari api kelas ABC dan dapat terbakar pada suhu yang sangat tinggi ya. Tidak boleh menggunakan O2, H2 di air akan menambah besarnya api ya. Lakukan isolasi api, tutup dengan pasir atau bantuan kecil. Nah, ini untuk metode pemadaman api kelas D ya. Pindahkan semua materi yang akan menyala bila suhu bertambah. Oke, tidak pasti bahwa pemadam api kelas ABC akan memadamkan tidak pasti bahan berbahaya hasil reaksi kimia. Oke, next. Nah, ini metode pemadaman. Metode pemadaman yang sering dilakukan oleh tim tanggap darurat. Yang pertama adalah metode pendinginan atau cooling, ya, menghilangkan atau mengurangi panas dengan menggunakan air atau bahan pemadam lainnya yang memiliki kemampuan mendinginkan. Terus metode kedua adalah isolasi atau smothering, menghilangkan oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran dengan cara menutup atau menutupi api, ya. Ini menggunakan karung basah yang kita bahas tadi atau menggunakan handuk ya. Terus menghilangkan bahan bakar atau starvation, memisahkan atau menghilangkan bahan bakar yang mudah terbakar dari jangkauan api. Misalnya kompor ya, kompor itu kan tiba-tiba di saat kita memasak keluar api di atas wajan. Nah, itu kita harus memisahkan ya. Memisahkannya bagaimana? Kita harus membuka regulator yang terpasang pada gas sehingga aliran sumber apinya berhenti ya. Oke, next. Memutus rantai reaksi kimia atau breaking chain reaction ya, memutus rantai reaksi bebas yang memicu reaksi. Terus yang kelima, dilusi atau dilution, mengurangi kadar oksigen dengan menggunakan gas inert ya. Gas inert seperti nitrogen ya. Oke, next. Nah, ini contoh metode pemadaman yang bisa dilakukan atau bisa menjadi referensi dari Bapak-Bapak semuanya ya. Metode pemadaman dengan metode pendinginan, memisahkan sumber bahan bakar, terus menggunakan handuk basah atau karung goni dengan cara diselimuti, ya. Terus memutus rantai reaksi kimia dengan menggunakan apar. Oke, next. Nah, ini apar ini sering sepertinya Mas Aji ya rata-rata rekan-rekan agen SAE memiliki apar di perusahaan masing-masing. Nah, ya pasti memiliki apar ya, tidak mungkin tidak ada apar termasuk unit ya, apar ini juga terpasang di berbagai unit ya, baik unit sarana, unit dump truck maupun unit alat berat ya A2B ya. Apa itu APAR? Ya, naik. APAR, alat pemadam api ringan, adalah alat pemadam kebakaran portable yang digunakan untuk memadamkan api kecil atau mengendalikan api pada tahap awal, ya, sebelum membesar. Artinya APAR ini hanya efektif digunakan pada kebakaran tahap awal atau apinya masih kecil ya. APAR biasanya berupa tabung yang berisi bahan pemadam api seperti air, busa, atau tepung kimia kering dan mudah dioperasikan oleh satu orang. Oke, next. Nah, ini metode penggunaan APAR ya atau dikenal dengan PAS ya. Apa itu PAS? Oke, next. PAS atau full yang pertama, V pertama full atau tarik pin pengaman yang ada pada APAR. Terus
M, arahkan nozzle pada titik api, bukan ke atas lidah api, terus squeeze ya, atau tekan tuas upper untuk mengeluarkan media pemadam api. Dan yang keempat, sweep ya, atau sapukan media pemadam api ke titik api dengan gerakan menyapu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Ini metode penggunaan upper dikenal dengan pas, atau bisa juga menggunakan tata ya, TA. T yang pertama, tarik pin pengaman. eh, yang A-nya itu arahkan ke sumber api, terus tekan tuas, dan selanjutnya ayunkan. Ya, mungkin rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian mungkin kurang familiar dengan istilah pas atau susah menghafalnya, bisa menggunakan dengan teknik tata ya. Langkah penggunaan napar, tarik kunci pengaman atau segel, pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Ya, tekan tuas, kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Nah, di poin 4 ini sangat menentukan penggunaan apar. Jangan sampai kita menghemat penggunaan apar ya, menghemat penggunaan apar dalam artian apar dipencet 2 kali udah tuh di stop, dipencet 2 kali di stop ya, itu tidak akan efektif memadamkan api dengan cara seperti itu. Di saat kita menyemprotkan apar ke sumber api, itu apar ditekan terus ya sampai dia habis, sehingga api eh, lama kelamaan akan mati atau padam. Oke, next. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama, cara membawa apar yang baik dan benar seperti apa ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, cara menggunakan membawa apar yang benar seperti ini ya. Mengapa tidak dianjurkan untuk ditenteng ya? Justru dianjurkan untuk diangkat ke bahu, karena apar yang kadang-kadang yang ada di sekitar kita itu ukurannya itu 6,8 kilogram ya. Kalau jaraknya jauh, lumayan dengan dibawa di tenteng seperti ini ya. Apalagi tingginya itu 165 cm, makanya lebih baik dipanggul ke bahu. Oke, next. Nah, cara melepas segel apar juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya ya. Eh, untuk di sini ada 2 gambar. Yang pertama, cara pertama dengan menekan tuas apar ya, itu kemungkinan untuk melepas pinnya akan susah ya. Yang baik, yang benar itu seperti ini ya, tuasnya tidak ditekan ya, atau dipegang handle-nya aja ya. Itu harus menjadi perhatian kita bersama sehingga di saat kita melepas pin tidak menjadi kendala. Oke, next. Nah, penyemprotan apar juga metode pemegang selang pada apar juga cukup menjadi perhatian di sini ya. Yang benar seperti apa, yang salah seperti apa ya. Kenapa yang ini tidak dianjurkan? Dikarenakan apar ini tekanannya itu kurang lebih 13 bar ya. Jika jika dipegang di pangkal seperti ini, ya daya semprotnya tidak maksimal ya, dan tidak optimal. Makanya diayunkan seperti ini, ya. Oke, next. Nah, ini 3 metode pemadaman api: menggunakan air, menggunakan apar, dan menggunakan fire blanket. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, menggunakan metode air biasanya dari tim pemadam kebakaran akan menggunakan fire truck ya, fire truck untuk memadamkan api ya. Oke, next. Ini metode penggunaan apar ya. Bagaimana cara penggunaan apar? Ini seperti ini ya. Oke, next. Nah, ini penggunaan fire blanket ya, atau karung goni, atau juga handuk basah. Yang perlu diperhatikan di sini sebelum menggunakan fire blanket maupun handuk basah ataupun eh, karung goni, itu wajib dibasahi terlebih dahulu ya, agar pori-pori atau sumber oksigennya bisa ketutup secara sempurna ya. Nah, ini contoh yang sering dilakukan oleh profesional. Oke, next. Oke, terima kasih. Oke, bisa dilihat videonya nanti untuk contoh biar ini baik mah. Oke ya.
Ini metode pemadaman api apabila terjadi kebakaran di dapur atau di tempat kediamannya. Tangkas memberi pertolongan, pantang pulang sebelum padam. Walaupun penuh rintangan, tak peduli kami terus berjuang. Jadi basahin dulu sama petugas pemadam kebakaran. Dan itu jenis handuk mungkin. Berjuang menyelamatkan, bahaya tak dihiraukan. Sepanjang siang dan malam menanti panggilan. Tangkas memberi pertolongan, pantang pulang sebelum padam. Pending dia. Walaupun penuh rintangan, tak peduli kami terus berjuang. Demi masyarakat tentram hari ini dan masa depan. Ikhlas rela berkorban, tak harap pujian. Nah, ini metode menggunakan pair blanket ataupun juga handuk basah ya. Nah, ini. Nah, oke. Dengan seperti itu api akan mati. Tapi tetap hati-hati saat pengambilannya ya. Tetap melakukan metode tersendiri. Oke. Ya. Demi masyarakat tentram hari ini dan masa depan. Ikhlas rela berkorban, tak harap pujian. Setia dalam pengabdian, sepanjang hayat di kandung badan. Setia dalam pengabdian, sepanjang hayat di kandung badan. Kebakaran, bertugas idaman, berjuang menyelamatkan, bahaya tak dihiraukan. Banyak ya. Sepanjang siang dan malam menanti panggilan. Tangkas memberi pertolongan, pantang pulang sebelum padam. Walaupun penuh rintangan, tak peduli kami terus berjuang. Demi masyarakat tentram hari ini dan masa depan. Ikhlas rela berkorban, tak harap pujian. Setia dalam pengabdian, sepanjang hayat di kandung badan. Walaupun penuh rintangan, tak peduli kami terus berjuang. Demi masyarakat tentram hari ini. Kemudian caranya adalah panjenengan jangan sampai panik, tetapi jalan satu-satunya sebelum Anda menangani ini, nah seperti ini, lepas regulatornya terlebih dahulu. Jangan terus langsung ke sini. Panjenengan nutup ini pun, kalau ini masih nyambung regulatornya, tetap akan terjadi. Nah, ini juga pemadaman, teknik pemadaman api menggunakan pair blanket atau handuk basah maupun kanung goni. Nah, ini bisa menjadi referensi khususnya ibu-ibu yang ada di rumah ya. Boleh menggunakan karung, boleh menggunakan handuk, boleh menggunakan selimut dan lain sebagainya, yang penting tebal. Kemudian cara memegangnya adalah begini, tidak boleh begini. Kalau berani ya silakan, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jarinya mesti gosong. Jadi adalah seperti ini. Nah, ini
Kemudian panjenengan dekati, mendekati tapi tidak usah panik, tidak usah dilempar, terus ikuti arah anginnya kemana. Setelah itu tutupkan. Keprok kanan. Tidak disalahkan ya Pak ya? Tidak boleh dilempar. Mungkin yang kami jelaskan tadi belum bisa disimak. Nah, kami berikan video ya, cara penggunaan APAR. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan yang kita singkat sebagai APAR. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Demikianlah langkah-langkah dalam menggunakan APAR. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi lain. Salam. Oke, terima kasih untuk Pak Irwin, rekan-rekan ketiga. Ya, demikian penyampaian materi dari kami. Ya, lebih dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Aan Sugianto
atas penyampaian materinya sangat informatif ya Pak. Yang kalau semuanya saya izin rangkum sedikit dari yang saya tangkap kan dari judul kita ini kan, kalau saya sebagai orang mungkin yang kurang expert di bidang itu, jadi kita ketika menghadapi suatu kebakaran, yang pertama kita nggak boleh panik, kita segera untuk mengevakuasikan diri, kemudian kita harus segera menyelamatkan ketika memang ada yang mengalami cedera, dan yang mungkin teman-teman harus ingat dan perlu kita tanamkan di core memory kita, yang pertama kita harus tahu terkait dengan eh, bagaimana kebakaran itu terbentuk, yaitu ada 3 ya Pak, dari sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Jadi kita udah tahu nih kuncinya dari 3 itu. Kalau semuanya kita nantinya, rekan-rekan Bapak Ibu semua menghadapi kebakaran, kita harus mengisolasi salah satu dari ketiga sumber tersebut. Terus saya juga lihat banyak istilah-istilah baru nih Pak yang menjadi insight bagi kita, terutama bagi saya sendiri, untuk mengetahui wawasan terkait dengan kebakaran itu sendiri. Mungkin sebelum kita, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke agenda kita selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, mungkin saya ingin ngecek dulu nih dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian ini masih pada standby atau tidak di Zoom. Gimana ngeceknya? Enaknya kita dokumentasi dulu kayaknya. Karena tadi di awal sebenarnya karena kita udah terlalu semangat untuk masuk ke materinya, kita sampai melupakan dokumentasi. Jadinya saya izin untuk memandu terkait dokumentasi kita pada acara Ruang K3 volume 17 hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bisa untuk mengaktifkan kameranya. Saya lihat di sini kita mungkin absen lagi. Ada Bapak Yani, Bapak Zulfahmi, Bapak Nanang, Bapak Yuharmen, Bapak Lutfan, Bapak Kuswandi, dan rekan-rekan sekalian, mohon untuk segera diaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, kita mulai saja ya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya, slide yang selanjutnya. Siapkan gaya yang terbaik, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, cukup. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, balik lagi karena ini merupakan perdana dari Ruang K3 ini diisi oleh alumni Agent SHE kita dari UPTE, tetapi FYI saja untuk rekan-rekan sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian, Ruang K3 ini ternyata skopnya udah sangat luas, terkait exposure-nya juga sangat luas. Mungkin saya izin untuk menyapa terlebih dahulu saudara-saudara kita dari unit Pelabuhan Terahan. Ada tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu dari unit Pelabuhan Tarahan? Terus kemungkinan tadi juga saya lihat ada dari saudara-saudara kita dari unit Dermaga Kertapati. Ada Bapak Ibu? Boleh react atau menjawab salam dari saya. Bapak Ibu, oh ternyata mungkin masih sibuk dengan job desk-nya masing-masing ya. Karena dengan fakta tersebut itu menunjukkan bahwasanya rekan-rekan Ruang K3 kita dari volume 1 sampai volume 17 udah mendapatkan exposure yang sebesar itu. Lingkupnya sangat besar, yang kami harapkan kenapa kami membuka kesempatan untuk rekan-rekan Agent SHE dari angkatan 1 sampai 13 untuk mengisi materi tersebut, yaitu tadi, keuntungan tidak hanya kepada para audiens, tetapi pemateri itu juga dapat diuntungkan dengan sebagai Ruang K3 ini bisa menjadi wadah untuk melatih keterampilan dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk public speaking dan lain sebagainya. Oke, mungkin karena sudah cukup menjelang sore, bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Pak Aan sudah siap menerima jawaban pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, saya coba dulu Mas Agi. Mudah-mudahan siap. Insyaallah. Oke, mungkin tadi pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Kuswandi dari PTBA. Pertanyaannya Pak Aan, apakah benar pakai air kotor atau berlumpur bisa lebih baik dari air bersih untuk mematikan api? Nah, untuk jawabannya seperti apa Pak Aan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuswandi. Ya, pertanyaannya, apakah benar pakai air kotor atau berlumpur bisa lebih baik dari air bersih untuk mematikan api? Ya,
Sebenarnya untuk metode pemadaman api menggunakan air, ya yang pasti ini kita bahas anggaplah kebakaran ini disebabkan karena kelas A ya Pak Kuswandi ya, Ya. atau bahan padat. Metode penggunaan air itu sebenarnya tidak 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 istilahnya tidak harus memastikan air bersih atau air kotor. Cuman kalau menggunakan fire through ya ini cenderung akan merusak portable ya atau mesin pada unit tersebut kalau menggunakan air kotor. Sebenarnya lebih efektif itu air kotor. Karena apa? Ya karena ada apa namanya material lain seperti lumpur mungkin yang bisa menutup celah celah oksigen atau celah angin sehingga material eh, apa namanya bahan yang terbakar tadi bisa tertutup oleh material tersebut. Cuman perbedaannya di sini menggunakan air kotor kalau menggunakan petruk akan merusak komponen pada unit. Cuman kalau secara manual aman-aman aja Pak Kuswandi ya itu yang kami ketahui. Itu saja Pak Kuswandi. Mohon maaf jika jawaban dari kami kurang pas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuswandi atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Aan. Bapak Aan bakal menerima pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Heri Hidayat, Agent SAI Angkatan 12. Junior ini Pak. Waduh, junior bertanya dengan senior. Judulnya junior bertanya dengan senior. Pertanyaannya, izin bertanya Bapak, tolong bantu jelaskan perilaku manusia yang tepat dan tidak tepat dalam menghadapi situasi kebakaran, serta dampak dari setiap perilaku tersebut. Monggo dijawab Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru Hidayat ya. Ini agent saya angkatan 11 ya, Mas Aji ya. Kadang-kadang Iya. angkatan ini nggak bisa memastikan junior seniornya kadang-kadang ya. Kadang-kadang agent SI ini udah senior daripada angkatan sebelumnya. Cuman mungkin ya sibuk sebelumnya dia kan sibuk sebelumnya. Jadi untuk Lingkupnya agent ini. iya ya. Jadi sebenarnya ini kayak senior ya Pak Heru ini. Dari PPA ya bukan ya? Izin bertanya Pak, tolong bantu jelaskan perilaku manusia yang tepat dan tidak tepat dalam menghadapi suatu kebakaran serta dampak dari setiap perilaku tersebut. Ya, oke, tadi sudah dijelaskan di materi awal ya. Perilaku yang sangat tidak dianjurkan pada saat terjadi kebakaran itu kita tidak dianjurkan apa namanya tidak diperkenankan atau disarankan untuk panik. Ya, tidak diperkenankan panik. Ya, kita harus bersikap tenang. Ya, kita harus bersikap tenang dengan bersikap tenang atau berpikir secara rasional ya kita akan bisa menentukan ya bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan untuk memadamkan api tersebut ya. Sama-sama kita ketahui dari awal tadi ya kelas kebakaran itu terbagi empat ya A, B dan C serta kelas D ya. Kita harus mengetahui ya kalau kita panik ini kebakaran listrik tiba-tiba disiram dengan air kan itu tidak akan efektif bahkan risikonya akan lebih parah lagi ya. Tapi dengan berpikir tenang ya kita akan bisa memastikan oh ini kebakaran listrik mending saya menggunakan apa namanya kita cek dulu seklar listriknya kita matiin dulu misalnya tadi kan atau kita menggunakan pasir ya untuk mencegah api menyebar atau kalau memang di dekat kita ada apar kita menggunakan apar ya. Maka dari itu eh, terkait pertanyaan ini saya simpulkan apa namanya tadi sikap yang sangat diperlukan itu tidak panik ya dan kita harus tenang. Itu aja Mas Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Heru Hidayat. Iya. Dan Pak, terima kasih atas jawabannya Pak An. Selanjutnya, Pak An mendapatkan pertanyaan dari Bapak Raden Muhammad Harun. Izin bertanya Pak An, sebagai pertolongan pertama kulit yang terkena api, baiknya dikasih apa? Kasih air kah? Kasih minyak kah? Kasih oli, odol, apakah itu benar? Jadinya mungkin ini eh, apa Pak? Legenda di masyarakat mungkin ya Pak ya. Dikasih odol itu bakal meredakan nyeri atau iritasinya atau seperti apa? Monggo nanti dijawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau di rumah tidak ada apar untuk memadamkan kebakaran dari konsleting arus listrik, gimana cara penanganannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raden Muhammad Harun. Ini senior ini. Senior ini eh, kayaknya lebih paham dengan pertanyaan ini sebenarnya ya. Namun kita coba jawab di sini. Sebagai pertolongan pertama kulit terkena api baiknya dikasih apa? Ya kasih air, minyak, oli atau odol. Artinya ada pilihan di sini ya. Ini kalau saya simpulkan artinya ini terkait luka bakar Mas Aji ya.
Oke, untuk luka bakar sendiri itu tidak dianjurkan menggunakan odol ya ataupun oli dan sebagainya ya. Ini kok masih oli juga Pak Harun ini ya, odol maupun minyak dan sebagainya. Terus bagaimana cara pencegahannya atau penanggulangannya dan juga penanganannya ya. Untuk luka bakar sendiri itu harus disiram dengan air yang mengalir ya Pak Harun ya. Air yang mengalir mungkin bisa sampai 10 sampai 15 menit ya. Sampai luka bakar itu tidak terasa nyeri lagi ya. Setelah itu apabila luka bakar itu sudah disiram dengan air yang mengalir ya selama 10 sampai 15 menit, luka bakar tersebut bisa dilap lagi dengan handuk yang lembut ya. Dilap dengan handuk yang lembut dan dikasih dengan kain kasah ya. Ini odol sangat tidak dianjurkan karena apa? Ya karena dapat memicu apa namanya infeksi ya dari luka bakar tersebut ya. Namun apabila penanganan awal tadi tidak ada perubahan dalam 1-2 hari, sebaiknya itu dikonsultasikan ke dokter yang memang memahami penanggulangan itu secara medis ya. Terus yang kedua, kalau di rumah tidak ada APAR untuk memadamkan kebakaran dari konsleting listrik, itu gimana penanganannya? Oke. Yang pertama, kita harus mematikan kontak listrik itu tersendiri, Pak Harun ya. Kita matikan kontak listrik tersebut, ya. Setelah itu baru kita menggunakan media pemadam, mungkin pasir ya, atau serbuk ya yang ada di sekitar kita. Dan sangat tidak dianjurkan dan disarankan menggunakan media air ya, media air. Jadi bisa menggunakan eh, pasir maupun serbuk-serbuk yang kira-kira yang dapat menutup apa namanya celah dari oksigen itu tersendiri. Oke, itu saja Pak Harun. Maaf kalau seandainya jawaban dari kami masih kurang pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Harun dan jawaban dari Pak Aan. Masih ada lagi Pak, dari ini mungkin saudari atau Ibu Masriana, Agent SAE Angkatan 6. Nah, sekarang senior bertanya dengan junior Pak, dalam konteks Agent SAE ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan Bu Masriana sendiri yaitu, apakah APAR penggunaannya bisa digunakan separuhnya saja dan kemudian bisa dipakai kembali? Bagaimana Bapak tanggapannya? Oke, terima kasih Mas Aji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mustiana, salam ya. Sudah lama nggak ketemu kayak sama Ibu Mustiana ini. Ini rekan di saat sweeping Golden Rule kemarin ini ya. Apakah APAR penggunanya bisa digunakan separuhnya saja dan bisa dipakai kembali ya. Sebenarnya APAR ini digunakan hanya untuk 1 kali ya karena kalaupun ada sisanya daya 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 semprotnya ya itu tuh sudah tidak optimal lagi. Namun kalau memang apinya masih kecil ya dan APAR itu masih bisa digunakan, silakan saja Ibu Masriana. Tapi setahu kami ya APAR itu hanya dipakai untuk sekali pakai ya. Memang kadang-kadang api ini kan api kecil kadang-kadang ya digunakan sekali tapi masih ada sisanya. Tapi ini dari efektivitas ya. Kita melihat dari efektivitas penggunaan. Yang pasti kalau sudah setengah pakai itu daya semprot ataupun daya jangkaunya sudah tidak optimal lagi itu. Namun kalau memang dia masih berfungsi silakan digunakan saja Ibu Mas Riana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Oh, Alhamdulillah Pak. Sesi yang menegangkan, sesi yang paling menegangkan untuk pemateri sudah lewat ini Pak. Oke, selanjutnya dari sesi tanya jawab dan diskusi yang telah kita lalui, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih, yaitu sesi Kahoot Games. Jadinya ini merupakan sesi di mana Bapak Ibu sekalian dapat untuk merebutkan hadiah-hadiah menarik yang telah kita siapkan dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Mungkin disiapkan terlebih dahulu ya, Mbak Sarah nih, administrator andalan kita. Oke, monggo Bapak Ibu untuk mulai bisa masuk ke Kahoot-nya.
Oh, ini dari ruang K3 volume 1 ya Mbak Ima ya. Sampai volume 17. Berarti ini ke-17. Hadiahnya nggak kaleng-kaleng guys. Ini guys. Bapak Ibu, izin. Kita absen lagi guys. Ada Pak Ganang, ada Bu Tasya, ada Bu Belda, ada Pak Iqbal, ada Pak Yusuf, ada Pak Hardian, ada Pak Heru. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon menggunakan nama yang asli ya Bapak Ibu. Kayak ini ada yang mendaftarkan diri dengan nama D, ada TS, ATT, ini BPB. Nah, kalau menang nanti gimana nih Bapak Ibu untuk mengklaim hadiahnya, kan bingung ini kami. Siapa nih? Ini siapa ini? SZA ini Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi untuk bisa menggunakan nama aslinya supaya nanti ketika memang rezekinya Bapak Ibu untuk mendapat hadiah pada sore hari ini bisa diklaim dengan baik dan tidak membingungkan kedua belah pihak gitu. Agen-agenan, waduh. Agen apa ini Bapak Ibu? Agen gas LPG. Cheese. Nah, ini seperti Bapak Rido ini jadi contoh yang baik ini. MTN_M_Rido_J. Jelas ini dari Madani pasti Pak Rido ini. Nah, itu kan jelas. Nanti kalau sampai Pak Rido menang, yang menang siapa? Pak Rido Madani. Nah, itu kan enak. Dari kami, saya, Mbak Emma, dan tim. Nanti kalau kami ditanya sama Pak Irwin, siapa yang menang? Hadiahnya dikasih ke siapa? Ke D. Nah, bingung semua ini Pak. Oke, kita tunggu sampai 3.20 ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Setelah itu kita akan langsung mulai gamesnya. Ini ada Pak Azam, DWP jelas Dewa Patria, ya kan? Pak Yogi MTN, Pak Ahmad S Pama, nah kan jelas ini bisa menghubungi, ya menghubungi dari rekan-rekan. Nih dari Pak Fria di PBT. Intel nyamar ini. Kalau Intel nyamar nanti hadiahnya gimana ini Pak? Nyamar juga hadiahnya ya Pak. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Silakan segera untuk memasuki gamesnya. Dari 90 peserta kita pada sore hari ini yang masih bertahan, yang masuk masih 56 orang. Ini PT-nya jelas PT SPM, tapi namanya Mas Bro. Wah. Nanti kita tanya PCO ya Pak. Mas Bro siapa ini? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga dimulai 3, 2, 1. Oke, pertanyaan yang pertama, apa penyebab kebakaran terjadi? Nah, ini materi di set awal nih Bapak Ibu. Yang pertama, ada konsleting arus listrik, kemudian ada peralatan elektronik, sisa penuh rokok yang belum mati, atau semua jawaban benar. Yang mana ini yang benar nih? Pak Aan. Nah, sebenarnya kalau Pak Aan ini, soalnya dari Pak Aan guys. Semua jawaban benar. Peringkat pertama ditempati oleh Fajrin Gio. Pak Fajrin, dipertahankan Bapak. Sebutkan teori segitiga api. Tadi sudah saya review juga kalian Bapak Ibu. Yang pertama ada bahan bakar, api, dan oksigen. Yang kedua ada karbon, oksigen, dan panas. Yang ketiga bahan bakar, panas, dan oksigen. Yang keempat bahan bakar, air, dan oksigen. Yuk, yang mana ini? Wow. Jawaban bisa berimbang guys di sini. Bapak Ibu, 28 dan 27 ini. Nah, kan nih, kan D mau menang ini Bapak Ibu semua. Ayo, Pak D atau Bu D ini. Lanjut.
Pertanyaan selanjutnya, fungsi dari oksigen dalam segitiga api adalah yang pertama mendinginkan api, yang kedua membantu proses pembakaran, yang ketiga menyerap panas dari bahan bakar, dan yang keempat menghentikan proses reaksi kimia. Bapak Ibu bisa dijawab. Nah, 46 membantu proses pembakaran. Yang lainnya, ayo lebih fokus lagi. Nah, ini jelas Pak Arum Madani, Pak. Nanti kita hubungi PJO Madani siapa Mbak Emma? Pak Harjo. Nanti kita hubungi Pak Harjo kalau menang ya. Selanjutnya, salah satu penyebab utama kematian dalam kebakaran adalah yang pertama terbakar langsung oleh api, menghirup asap beracun, tertimpa bangunan dan atau tidak bisa menggunakan lift. Yang mana Bapak Ibu? 3, 2, 1. Menghirup asap beracun. Bapak Arung. Nah, kayaknya Pak Harjun dihubungin beneran ini. Selanjutnya, mengapa banyak orang kesulitan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di tempat umum? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Kurangnya latihan evakuasi, karena alat pengaduk selalu rusak, karena ini selalu tertutup, atau karena api muncul terlalu cepat. Karena kurang latihan evakuasi. Bapak Arung masih menempati peringkat pertama, tapi sepertinya Pak Kiswa ini semangat, berapi-api. Selanjutnya, ketika terjadi kebakaran di gedung bertingkat, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Menggunakan lift kah? Mengikuti jalur evakuasi kah? Menggunakan tangga darurat? Naik ke atap? Menunggu bantuan? Atau bersembunyi di bawah meja? Evakuasi dan tangga darurat. Wah, peringkat 1, kedua ini. Dan ketiga dari Madani Pak Harjun ini kita spam ini nanti. Ternyata 3 rekan-rekan satu perusahaannya menempati posisi 1, 2, dan 3. Boleh juga ini. Pergerakan dari teman-teman Madani ini satset. Rekan-rekan dari mitra kerja yang lain, ayo monggo silakan. Kenapa orang kadang justru menjadi pasif dan tidak bereaksi saat melihat api pertama kali? Yuk, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Shock atau takut atau tidak sadar itu suatu bahaya karena shock. Bapak Arung masih menempati posisi pertama, rekan-rekan sekalian. Pertanyaan ke-8, sebutkan sumber panas yang dapat memulai suatu kebakaran. Yang pertama, kimia, elektrik, mekanik, dan nuklir. Yang kedua, api, matahari, oksigen, dan bahan bakar. Yang ketiga, kimia, biologi, fisika, dan elektrik. Dan yang terakhir, mekanik, kimia, elektrik, dan api. Nah, kira-kira yang mana ini, Bapak Ibu? Membingungkan ini sepertinya ya. Untuk hampir rata ini, Pak. Tapi, wah, banyak yang terkecoh. Ternyata Bapak, api, matahari, dan oksigen. Banyak yang terkecoh, rekan-rekan. Tetapi walaupun terkecoh, Pak Arung ini masih menempati dirinya sebagai pemimpin klasmen. Pertanyaan ke-9, berapa besar kandungan oksigen di dalam udara pada kebakaran yang umumnya terjadi? 27 kah? 21 kah? 25 atau 23? Terkecoh 25. Ayo Bapak Ibu banyak yang terkecoh di 25. Harus diingat-ingat ya. Ternyata kandungan oksigennya yaitu 21%. Pertanyaan terakhir. Apa perilaku yang harus dilakukan dalam menghadapi api? Yang
pertama, panik. Yang kedua, kembali ke bangunan yang terbakar. Yang ketiga, segera melakukan evakuasi. Dan keempat, live TikTok agar informasi bisa segera terdistribusi. Masih ada. Wah, ini. Iya, TikTokers mungkin yang satu menjawab salah ini. Kita lihat peringkat ketiga, Bapak Nanang. Peringkat kedua, Bu Falda Amara. Dan peringkat yang pertama, Bapak Arun dari Madani. Oke. Mbak Emma, berarti ini kita jadi nelpon Pak Arjun. Arjun berarti ya Pak ya? Karena ini rekan kerjanya ada yang menang. Oke. Itu tadi merupakan rangkaian acara dari Ruang K3 volume 17 pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Aan, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada Ruang K3 volume 17 sore hari ini. Terima kasih juga atas antusiasmenya untuk mengikuti games, pertanyaan-pertanyaan telah Bapak Ibu lontarkan kepada Pak Aan dan memeriahkan acara kita pada sore hari ini. Saya Taufik Haji Pamungkas, sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mempersilahkan untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat dan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Tadi diketagihan kayak Pak Zaki. Zaki tuh minta lagi, Pak. Nanti bulan 8 kita bahas masalah ini nanti gempa bumi nanti. Bisa diisi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Zaki kaget juga ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Taufik Haji Pamungkas selaku MC pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada perbuatan atau kata-kata yang salah dari saya yang telah saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Izinkan saya menutup acara pada siang hari ini. Ruang K3 volume 17 pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.